Malam itu sunyi. Terlalu sunyi, hanya terdengar suara angin dan gesekan dedaunan kering. Namun tepat jam 3:12 dini hari, sebuah suara menggema. Suara azan. Masalahnya, suara itu bukan dari masjid, melainkan dari sebuah rumah kosong yang sudah puluhan tahun tidak berpenghuni. Namaku Arif. Aku baru 3 bulan tinggal di kampung ini. Menyewa sebuah rumah kecil di ujung gang. Sejak pertama kali aku datang, warga selalu berpesan, kalau malam, jangan lewat depan rumah tua itu. Ya, rumah kosong di seberang jalan. Catnya sudah mengelupas di mana-mana, jendelanya pecah, dan anehnya, pintunya selalu sedikit terbuka. Padahal, tak pernah ada yang masuk. Malam itu, aku terbangun karena suara azan yang lirih, serak dan terasa. Dingin menusuk tulang. Allahu Akbar. Suaranya tidak indah. Tidak seperti suara muazin di masjid. Justru terdengar seperti suara dari tenggorokan orang yang sudah lama terendam air. Awalnya aku berpikir ini hanya perasaanku saja. Mungkin aku salah dengar. Namun keesokan paginya, saat aku memberanikan diri bertanya pada tetangga, wajah mereka langsung berubah pucat pasi. Seorang ibu menatapku dengan mata gemetar. Itu terdengar lagi ya? Tanyanya dengan suara bergetar. Dia lalu menambahkan, kalau azan itu terdengar, berarti dia sedang mencari jamaah. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tapi kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Malam berikutnya, rasa penasaran akhirnya mengalahkan rasa takutku. Aku berdiri diam di depan jendela kamarku, tepat saat suara azan itu kembali terdengar. Dan saat itulah aku melihatnya. Di dalam rumah kosong itu, ada sosok berdiri menghadap kiblat. Ia berpakaian putih kotor, lusuh, dan yang paling mengerikan, sosok itu tidak punya wajah. Hanya cekungan gelap di tempat seharusnya mata, hidung, dan mulut berada. Mulutnya yang seperti lubang hitam itu terbuka lebar. Dan dari sanalah, suara azan yang mengerikan itu keluar. Namun yang membuat kakiku lemas dan tak bisa bergerak, azan itu tidak pernah selesai. Ia terus mengulang kalimat pertama, terpotong-potong, patah, seolah sedang menahan siksaan yang amat sangat. Tiba-tiba, kepalanya berputar perlahan, nyaris patah, menatap lurus ke arahku. Allahu Akbar. Kali ini, suaranya bukan dari seberang jalan. Suara itu tepat di telingaku. Berbisik dingin. Aku menjerit sekuat tenaga dan lari keluar rumah tanpa berpikir panjang. Saat aku menoleh sekali lagi untuk memastikan, jantungku serasa berhenti berdetak. Rumah kosong itu entah bagaimana sudah berdiri tepat di belakangku. Dan dari dalam kegelapannya, terdengar suara berbisik yang parau. Kau, jamaah terakhir. Keesokan paginya, rumah kontrakanku kosong melompong. Pintunya terbuka lebar. Tak ada satupun tanda bahwa aku pernah tinggal di sana. Warga hanya menemukan sebuah sajadah lusuh tergeletak di depan rumah kosong itu. Sajadah yang masih basah dan berbau seperti tanah kuburan. Sejak malam itu, suara azan dari rumah kosong itu tak pernah terdengar lagi. Namun, setiap orang yang melewati rumah tersebut, mereka selalu merasa ada seseorang yang berdiri diam di belakang mereka. Jadi, jika suatu saat kamu mendengar azan di tempat yang tak seharusnya, pastikan itu benar-benar panggilan ibadah, bukan panggilan untuk menggantikan sesuatu yang belum selesai. Jika kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, berikan komentar di bawah, dan subscribe. Karena masih banyak kisah nyata dan misteri gelap yang belum berani diceritakan oleh siapapun. Selamat malam, dan semoga kamu tidak mendengar suara azan dari tempat yang salah.